Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, penduduk mayoritas Indonesia yaitu menganut beragama Islam. Ini berkaitan dengan jumlah masjid yang ada sebagai tempat beribadah umat Islam. Nah, umumnya di suatu masjid itu terdapat marbot masjid, di mana marbot masjid itu yang bertanggung jawab untuk mengurus masjid. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Resika Putri, selaku mahasiswa IAIN Bone, jurusan Tadris Bahasa Inggris, dan di samping saya adalah seorang yang penuh dedikasi terhadap rumah Allah. Baiklah, langsung saja kita akan memulainya. Permisi Pak, begini, kalau boleh tahu siapa nama Tak, berapa umur Tak, dan sudah berapa lama menjadi marbot di sini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya bisa juga dipanggil Ali, tapi kalau di KTP saya, nama saya Muhammad Yunus. Umur saya kemarin umur 39 tahun. Ya, lamanya saya jadi pengurus masjid di sini sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah, sudah hampir 7 tahun. Apa sih alasan Tak Pak menjadi marbot di Masjid Al-Mujahirin ini? Alasan saya supaya bisa salat berjamaah tepat waktu dan bisa juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hidup ini bisa lebih baik dan umur lebih berkah dan bisa menjadi manusia yang baik. Nah, apa ada kriteria khusus Pak kalau misalnya kita ingin jadi marbot di sini? Ya, kriterianya itu saja, yang penting rajin salat berjamaah. Rajin salat berjamaah Pak. Dan kalau boleh tahu Pak, apa saja tugas-tugasnya seorang marbot Pak? Ya, tugas-tugas saya di sini selain membersihkan, harus juga siap sedia jadi imam kalau imamnya tidak hadir. Kalau hari Jumat tidak ada khatib, ya siap sedia juga jadi khatib. Ya, azan juga membersihkan. Tapi kalau masalah azannya, alhamdulillah banyak jemaah yang membantu untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping sebagai marbot Pak, apa Bapak punya pekerjaan sampingan gitu? Pekerjaan lain? Ya, saya juga seorang petani di sawah. Apalagi sekarang musim hujan, ya saya juga bertani, menanam padi, menanam padi, bisa juga menanam jagung, tergantung dari musimnya. Kalau musim hujan saya tanam padi, kalau musim kemarau saya tanam jagung. Biasanya Pak, kan Bapak juga seorang petani ya, biasanya itu dari jam berapa Bapak ke sawah terus membagi tugas Bapak menjadi seorang petani dan sebagai marbot di sini Pak? Ya, saya mengatur waktu. Kalau sudah sholat subuh, minum dulu, biasa juga sarapan pagi, baru berangkat ke sawah. Ya, jam 11, kira-kira jam 11 baru pulang, sampai di rumah sarapan lagi. Kalau sudah sarapan, ya berangkat ke masjid ini. Ya, itu. Jadi ke masjid dulu Pak, baru ke sawah seperti itu? Kalau subuh ya. Biasanya sampai jam berapa Pak Bapak membersihkan di sini Pak? Ya, tergantung dari sampahnya. Kalau banyak sampah, ya, kalau masalah menyeluruhnya cukup hanya dipel saja, begitu saja. Apa pernah Pak merasa lelah menjadi seorang marbot Pak? Ya, ada lelahnya sedikit, tapi tidak banyak. Karena ya kalau bertani juga kan
sulit juga diatur, apalagi kalau waktu asar biasa saya terlambat di sini untuk pulang berjamaah. Terus Pak, begini Pak, bagaimana respon pertama keluarga Bapak, orang tua Bapak atau istri Bapak saat mengetahui Bapak memilih untuk jadi marbot Pak? Ya, alhamdulillah, ya sangat mendukung. Apalagi istri saya sangat mendukung, saudara-saudara saya juga sangat mendukung. Ya, kalau orang tua sudah meninggal dunia semuanya, jadi saya 7 bersaudara. Alhamdulillah, saudara-saudara saya itu yang 6, alhamdulillah semuanya setuju. Jadi tidak ada yang menentang ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Nah, kan sekarang pada zaman-zaman ini lagi marak yang namanya wabah corona Pak, pandemi begitu. Apa dampak yang Bapak rasakan? Apakah ada kesulitan saat menjalani sebagai marbot saat pandemi ini Pak? Ya, ada kesulitan apalagi tahun kemarin masjidnya harus ditutup, salat berjamaah harus dijaga jarak dan pernah juga dilarang, ya bahkan dilarang salat di masjid. Kalau muazinnya saja yang harus datang, kalau salat berjamaah dulu dilarang, tapi sekarang alhamdulillah sudah diperbolehkan dengan catatan harus menyediakan cuci tangan sebelum masuk, pakai masker dan jaga jarak. Oh, jadi dulu itu hanya muazin yang boleh datang ya Pak? Iya, dilarang dulu. Jadi biar marbot juga tidak boleh datang begitu Pak? Iya, kalau marbotnya tidak dilarang. Cuma jemaah yang dilarang, apalagi kalau orang pendatang sangat dilarang. Karena itu dilarang untuk menebarkan virus yang namanya corona itu. Jadi biasanya Bapak di sini bekerja sendiri atau beramai-ramai? Ya, tergantung. Kalau jemaah diminta turut membantu, kalau tidak diminta biasa saya sendiri. Tapi ada juga teman saya, tapi kadang datang, kadang juga tidak. Pernah Kipa berpikiran untuk berhenti jadi marbot atau sebagainya? Kalau berhentinya tidak, kecuali kalau diberhentikan. Karena saya di sini cuma hanya untuk ngurus masjid, tapi masih ada panitia, masih ada imam, itu di atas semua saya, senior saya semua itu. Tergantung beliau, kalau saya disuruh berhenti ya berhenti, tapi kalau tidak alhamdulillah saya lanjutkan. Jadi misalkan nih Pak, kan kalau disuruh kira-kira berhenti, bagaimana perasaan tak Pak? Tidak apa-apa, yang penting yang menukar saya itu sebagai ganti saya lebih baik dari saya, itu saja. Ya. Jadi Bapak memang dari awal berniat menjadi marbot Pak? Ya, dulunya hanya membantu-bantu saja, tetapi yang di depan saya itu berhenti, jadi saya diminta untuk melanjutkan, apalagi salat berjamaah ini harus juga dijalankan setiap waktu, ya setiap hari, supaya jamaah makin bertambah banyak, ya itu saja. Jadi kita juga yang mengatur jamaah di Pak. Ya Pak, kalau begitu Pak, terima kasih banyak Pak sudah membantu. Sama-sama. Kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Begitulah cerita singkat mengenai perjalanan seorang Bapak Muhammad Yunus yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengurus rumah Allah. Dan tidak semua orang mampu untuk melakukan pekerjaan ini, karena keikhlasan dan ketulusan yang lebih besarlah yang akan mendorong kita untuk bertahan di tempat seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada berbagai macam pekerjaan di dunia, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi. Rendah ataupun tinggi di mata manusia tak menjadi masalah di mata Sang Pencipta. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa pekerjaan seperti menyapu atau mengepel lantai merupakan pekerjaan sederhana yang kurang bermakna. Namun, lain halnya dengan Bapak Muhammad Yunus yang mendedikasikan hidupnya untuk mengurus rumah Allah. Marbot adalah orang yang berjasa pada masyarakat untuk mengingatkan soal ibadah, yakni sholat 5 waktu. Tak hanya sebagai pengingat sholat, marbot yang merupakan ruh dari sebuah rumah ibadah. Ia tak hanya menghidupkan masjid dengan kegiatan bermanfaat, ia juga senantiasa menjaga kebersihan masjid. Menjadi seorang marbot bukanlah tentang seberapa banyak pundi rupiah yang diraup, bukan pula tentang ketenaran. Namun, menjadi seorang marbot adalah tentang ketulusan dan keikhlasan hati yang besar. Demikianlah wawancara dari